Langkah pertama, kita siapkan untuk timunnya. Di sini aku punya 1,5 potong, teman-teman. Jadi setengahnya udah aku gunakan untuk lalapan. Nah, nggak apa-apa, ini cukup. Kemudian ini kita buang bagian tengahnya. Nah, untuk es timun ini banyak versi ya, teman-teman. Ada yang bagian tengahnya juga ikut diparut. Nah, kalau aku bagian tengahnya dibuang, kemudian untuk kulitnya dibiarkan saja. Jadi ada sebagian yang kulitnya dikupas gitu, teman-teman. Jadi ini sesuai dengan selera masing-masing. Kemudian ini kita serut. Nah, aku menggunakan serutan kentang gitu. Boleh juga menggunakan parutan keju biar teksturnya lebih halus. Nah, kalau aku lebih suka yang teksturnya agak besar-besar biar nanti bisa dikunyah. Lalu ini diparut sampai selesai. Nah, ini udah selesai semua diserut. Kemudian langkah selanjutnya, aku bakalan iris-iris buah jeruk. Di sini aku menggunakan jeruk nipis. Kalian bisa ganti menggunakan jeruk lemon atau jeruk kasturi ya, teman-teman. Jadi sesuai selera masing-masing. Karena yang tersedia di rumah jeruk nipis, jadi aku pakai jeruk nipis. Ini bijinya dibuang ya, teman-teman. Kemudian diirisnya tipis-tipis aja. Lalu kalau udah, masukkan ke dalam serutan timunnya. Langkah selanjutnya, tuangkan sirup ke dalam potongan jeruk nipis dan juga serutan timun. Di sini bebas menggunakan sirup apa aja. Aku gunakan sirup marjan rasa melon. Kemudian tambahkan air secukupnya. Lalu ini diaduk rata. Kalau dirasa kurang manis, boleh ditambah ya, teman-teman. Kemudian di sini aku bakalan tambahin lagi 1 potong jeruk nipis yang udah aku iris. Kemudian diperaskan airnya ya, teman-teman, biar rasanya makin seger. Lalu ini kita aduk lagi sampai bercampur rata. Kalau udah, ini disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita ke proses plating. Sediakan gelas. Kalau untuk jualan boleh menggunakan cup ya, teman-teman. Lalu tuangkan es batu secukupnya. Kalau suka dingin, takarannya boleh ditambah. Tuangkan es timun yang udah tadi kita buat sebanyak 3-4 centong. Dan letakkan irisan jeruk nipis di bagian permukaan atas biar tampilannya makin cantik. Nah, di sini aku juga tambahin irisan jeruk nipis di ujung gelasnya. Jadinya seperti ini, cantik banget, rasanya juga seger banget. Ini cocok untuk dijadikan ide buka puasa dan juga ide bisnis jualan. Cara buatnya sangat mudah, bisa disajikan 5 menit sebelum berbuka. Langkah pertama, kita sediakan semangka. Nah, ini dia semangkanya. Ini kita potong-potong. Kemudian bakalan kita iris-iris kecil seperti ini. Kemudian ambil wadah. Lalu irisan semangkanya langsung dimasukin ke dalam wadahnya. Boleh juga pakai teknik dibuang kulitnya terlebih dahulu. Kalau aku merasa lebih mudah dengan cara seperti ini. Nah, lakukan sampai seluruh semangkanya teriris atau terpotong ya. Nah, ini udah selesai semua. Selanjutnya, ini kita tuangkan sirup. Di sini aku menggunakan sirup sari kurma. Kalian boleh menggunakan sirup marjan yang rasa kelapa muda juga boleh banget. Lalu tuangkan air secukupnya. Kemudian ini diaduk sampai bercampur rata. Kalau sudah bercampur rata, ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita ke proses plating. Sediakan gelas. Kalau untuk jualan boleh menggunakan cup. Lalu tuangkan es batu secukupnya. Kalau suka dingin, takarannya boleh ditambah.
Kemudian tuangkan es semangka yang udah tadi kita buat. Ini sekitar 3-4 centong. Kemudian beri susu full cream di bagian atas. Untuk susunya sesuai selera. Kalau lebih suka rasa susunya boleh ditambahin. Kalau tidak suka boleh tidak pakai susu ya teman-teman. Lalu tambahkan untuk potongan semangka di bagian atasnya sampai agak menggunung seperti ini biar nanti kelihatan cantik. Nah, seperti ini dia jadinya. Ini cantik banget dan rasanya juga seger banget. Cocok untuk menu buka puasa dan ide jualan. Cara buatnya sangat mudah, simple banget, bisa disajikan 5 menit sebelum berbuka puasa. Langkah pertama, kita akan buat jeli cincau. Sediakan pan, masukkan sebanyak 100 gram gula pasir, 1 bungkus Nutrijel rasa cincau, lalu ini diaduk biar saat dimasukin cairan tidak ada adonan jeli yang menggumpal. Masukkan sedikit air, kemudian diaduk, lalu beri sebanyak 500 ml air putih. Kalau sudah bercampur rata, ini akan kita masak sampai adonannya mendidih. Nah, di sini aku tambahkan perisa pasta mocha agar warnanya lebih gelap ya, teman-teman. Kalau sudah mendidih, matikan kompornya. Kemudian tuang ke dalam box penyimpanan makanan seperti ini. Lalu ini kita diamkan sampai ngeset. Setelah 15 menit, ini jeli cincaunya udah ngeset. Selanjutnya ini bakalan aku potong dadu. Untuk ukurannya ini ukuran sedang, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil ya teman-teman. Lakukan sampai seluruhnya selesai. Nah, ini udah selesai, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Sediakan gelas, kalau untuk jualan boleh menggunakan cup. Nah, di sini aku menggunakan bubuk nutrisari rasa anggur dan juga rasa jeruk. Tuangkan ke dalam gelas sebanyak 1 saset. Kemudian tambahkan susu kental manis. Nah, ini secukupnya aja untuk mencairkan bubuk nutrisarinya ya, teman-teman. Kemudian ini kita aduk menggunakan sendok sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, bisa ditekan-tekan ke pinggiran gelasnya seperti ini, biar nanti membentuk tekstur warna di pinggiran gelas bagian bawah. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kemudian kita masukkan batu es secukupnya aja. Kalau suka dingin boleh ditambah takarannya. Lalu tuangkan susu full cream UHT. Ini sampai hampir penuh ke permukaan. Sisakan space untuk cincaunya ya. Lalu masukkan potongan jeli cincau di bagian atas. Nah, seperti ini dia jadinya. Cantik banget teman-teman. Cara buatnya juga mudah dan praktis. Ini bisa disajikan 5 menit sebelum berbuka puasa. Seperti itulah tutorialnya. Semoga kalian senang dan semoga resep ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.